Kalau untuk modal awalnya kita hanya 1 juta awalnya. Itu hanya beli kompor, wajan, ya mungkin minyak, tepung, seperti itu, sama bahan sayuran. Ya awal-awalnya kita kan hanya mencoba ya. Ya paling kita nyoba mungkin sekitar ya 4 kilo gitu dalam sehari, kita coba jual dulu. Kalau untuk pas mungkin high season itu di 700 kilo atau 800 kilo dalam sebulan. Untuk pengiriman paling jauh kita Pulau Jawa sih ya, sampai Jakarta, Tangerang kita kirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aan Permana. Saya pemilik dari PT Permana Snack Industry yang memiliki produk Kipspi, keripik sayuran asli Jogja, yang beralamat di Dusun Sumberwatu, RT 01 RW 1, Kalurahan Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Oh, ini kita proses apa ini, Pak? Ini proses pencucian bahan baku, Mas. Ini bahan baku pare. Oh, pare, Pak, nah, ya? Iya. Nah, parenya ini kan kita pilih yang warnanya agak putih, Mas. Ya, apa itu, Pak? Nah, kalau yang agak putih itu kadar kepahitannya itu agak berkurang, jadi hasilnya itu tidak pahit, Mas. Oh, tapi kalau yang putih itu muda atau tua, Pak, itu? Untuk yang agak putih ini sedengan ya, jadi nggak terlalu muda, nggak terlalu tua juga. Soalnya kalau terlalu tua itu cepat busuk, Mas. Tapi ini dicuci pakai tambahan apa aja, Pak, ini? Kalau untuk cuci hanya cuci air bening aja, Mas. Oh, enggak kayak sabun atau garam? Enggak. Kita menggunakan air mengalir. Nah, nanti setelah dicuci, nanti kita bijinya itu nanti kita buang, Mas. Bagian dalamnya itu juga berpengaruh. Oke. Iya. Hari ini produksi berapa banyak, Pak, kira-kira? Kalau untuk sehari target kita itu kapasitas bisa 20 kilo per hari. Kilo. Iya. Seperti itu. Siap. Terus ini mau nyuci apa lagi, Pak, ini? Nah, ini yang terong. Oh, terong. Iya. Jadi kita selain buat pare nanti buat terong juga ya, Pak? Iya, untuk hari ini kita produksi pare sama terong. Jadi sementara untuk 2 varian dulu. Tapi untuk gitu. prosesnya sama, Pak, nanti? Sama, untuk prosesnya sama. Jadi setelah kita cuci dengan air mengalir, kemudian nanti kita iris-iris dengan menggunakan ya, Pak, ya? Iya, dengan menggunakan mesin. Oke. Untuk usaha kami mulai dari tahun 2016 sampai saat ini ya kurang lebih sekitar mungkin 9 tahunan ya, 9 tahunan kurang lebih. Awal mulanya karena daerah sini adalah daerah pembuat keripik sayuran. Kami sekeluarga ya awalnya mencoba untuk belajar memproduksi dan awalnya hanya dikonsumsi untuk sendiri saja. Namun berjalannya waktu kami juga mencoba akhirnya menjual sedikit demi sedikit. Dan sampai saat ini alhamdulillah pelanggan kami juga sudah mulai banyak seperti itu. Untuk belajar di sini kan ada paguyuban. Jadi kita itu bersama-sama seperti itu. Jadi kelompok itu kita bersama-sama memproses bagaimana cara memproses keripik sayuran. Bahannya apa saja, terus komposisinya apa saja biar memiliki rasa yang khas dan pas di lidah Indonesia terutama seperti itu. Oh, ini diapain, Pak, ini? Ini dibuang isinya atau bijinya. Nah, kenapa itu, Pak? Fungsinya biar itu kan biji itu kan mengandung pahit juga, biasanya rasanya pahit. Jadi biar kita buang supaya kadar pahitnya juga berkurang. Jadi yang dipakai itu apanya nanti? Dagingnya ini, Mas. Oh, dagingnya ya? Yang dipakai dagingnya. Kalau bijinya itu pahit, jadi kita buang. Ini ngilangin pakai apa ini? Ini menggunakan bambu, kita modifikasi sendiri sih untuk memudahkan proses pengambilan bijinya. Oh, itu bijinya. Boleh dilihatin bijinya kayak gimana? Bijinya. Nah ini bijinya seperti ini. Oke. Nah ini terus semuanya nanti kan kita buang bijinya. Nanti setelah dibuang, baru nanti kita masukin ke mesin potong lagi, Mas. Oh, mesin potong. Ya. Oke, langsung. Habis ini ya berarti, ya? Iya, habis ini sudah dibuangin bijinya, baru kita masukin ke mesin potong. Siap. Seperti itu. Kalau untuk belajar sebenarnya tidak terlalu lama ya. Yang penting kita feelingnya kuat, cara prosesnya paham, itu bisa langsung dipraktekkan, Mas. Mungkin kurang lebih sekitar ya 1 bulan lah kita coba-coba dulu. Untuk sementara ini memang kami memproduksi olahan sayuran. Kenapa? Karena bahan bakunya itu mudah didapat. Istilahnya di warga sekitar itu juga banyak sayuran yang bisa kita manfaatkan
dari tetangga sebelah. Misalkan kayak daun singkong, bayam, pare, terong, kita bisa ngambil ke tetangga atau sekitar rumah. Oke, ini kita masukkan ke mesin potong, kita tata dulu supaya hasilnya rapi. Oh, mesinnya ini khusus Pak, ini berarti? Ya, ini khusus untuk potong, Mas. Ya, tapi untuk beberapa produk bisa kita potong, tempe juga bisa, terong, gambas. Ini untuk motong ya Pak? Iya, untuk potong. Dulu itu beli atau gimana Pak ini? Ya, ini kita beli. Beli? Dulu beli. Pak, ini? Ya, kalau ini ya dulu sih 12 juta sih Mas ini. Wah, Masya Allah, agak banyak juga ya Pak ya? Iya. Ini kita press dulu supaya... Oh, itu kayak ditusuk gitu ya berarti? Ya, biar terkunci. Jadi biar nggak gerak. Nah, ini sudah terkunci, terus diapain? Nah, kalau sudah terkunci, baru kita nyalakan mesinnya, Mas. Oh, dari tombol yang ini. Ini kan fungsinya kalau ke bawah itu untuk memundurkan mesin ini. Kalau di sini tengah netral. Nah, kalau yang ke atas itu untuk menyalakan. Oke, kita nyalakan ya Pak ya? Ya, siap ya. Oke. Nah, ini. Oke. Oh, jadi teknis pemotongannya ini gimana Pak kalau boleh tahu ini? Kalau untuk teknis pemotongannya itu nanti dia di sini kan ada motor Mas, ada 2 motor. Jadi motor yang satu adalah untuk memutar mesin pisaunya, yang satu motor untuk menggerakkan maju mundurnya Mas. Oh, jadi otomatis berarti ya? Otomatis jalan sendiri gini? Iya, jalan sendiri. Nanti kalau misalkan sudah kurang sekitar 1 cm, dia otomatis berhenti juga. Oh, ini udah terpotong gini ya? Iya. Untuk ukurannya ini bisa diatur atau? Bisa. Jadi biar lebih tebal juga bisa, tapi kami udah men-setting ketebalan biar seperti ini. Oke. Ini ditinggal untuk kerjaan yang lain bisa ya Pak? Bisa, misalkan kita mau bikin bumbu atau misalkan meracik yang lain juga bisa. Oke, kita bisa tinggalkan. Bikin bumbu ya Pak ya? Iya, kita langsung bikin proses pembuatan bumbu di sebelah sana. Kalau untuk modal awalnya kita hanya 1 juta awalnya. Itu hanya beli kompor, wajan, ya mungkin minyak, tepung, seperti itu, sama bahan sayuran. Kalau saya sendiri sebetulnya awalnya dari ya karyawan pabrik sih Mas. Dulu waktu di Tangerang juga sama karyawan pabrik, di Jogja juga saya pindah ke Jogja sebagai karyawan di salah satu kontraktor interior di Jogja, sebagai kepala produksi di sana, dan akhirnya ya terjun ke UMKM ini. Saya berpikiran gini, kita sebagai orang punya prinsip, masa sih kita akan kerja ngikut orang terus. Nah, kalau bisa kita membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain seperti itu. Proses penggabungan bumbu tadi kan bawang putih itu sudah halus, kemudian kemiri yang sudah ditumbuk dijadikan satu supaya semua bahan itu tercampur gitu Mas. Jadi untuk bahan-bahan di sini itu apa aja Pak ini? Nah, ini kan bahannya ada garam, ada kemiri, bawang putih. Nanti kalau sudah semuanya tercampur, baru kita kasih bahan lagi, yaitu ketumbar. Oh gitu. Jadi tadi udah ditumbuk semua ya Pak ya? Iya. Dicampur di sini. Nanti tinggal kita masukin ketumbarnya. Oke. Kalau awal-awal kita ya dari teman. Jadi kan istri punya teman, kita tawarkan dulu ke teman. Terus kita muter ke warung-warung oleh-oleh seperti itu, menawarkan ya dalam bal-balan seperti itu ya, jadi bukan kemasan. Akhirnya kan sedikit demi sedikit ada yang daftar jadi istilahnya konsumen kami. Akhirnya sampai saat ini pun masih berjalan seperti itu ya. Kalau itu pasti ada. Biasanya di bagian apa itu penolakannya Pak? Ya mungkin di bagian purchasing ya awal-awalnya kan kami pun juga istilahnya semenjak berdiri itu legalitas nggak langsung komplit Mas. Nah, hanya sekedar ini aja kemasan merek sendiri kan seperti itu. Nah, itu banyak yang istilahnya menolak karena kan untuk dipasarkan di apalagi tempat oleh-oleh paling tidak itu sudah ada izin edar, ada sertifikasi halal, merek juga kalau bisa sudah didaftar hakikan seperti itu. Oke, ini proses pembentukan bumbu ya supaya takarannya pas. Jadi setiap bikin adonan ini, bumbu ini kita bikin sebanyak 20 bulatan ini. Oh, 20. Seperti jadi itu. Tadi yang ada bawang putih. Iya, dijadiin satu ya. Jadi garam, bawang putih, kemiri sama ketumbar kita tumbuk jadi satu. Kemudian kita
bentuk bulat-bulat seperti ini. Fungsinya apa Pak ini? Fungsinya nanti kita untuk sebagai takaran, Mas. Jadi pada saat kita bikin adonan tepung, nanti untuk bumbunya kita kasih satu bulatan ini. Oh, biar efisien ya Pak ya? Iya, jadi biar takarannya sama. Oke. Iya. Habis ini diapain lagi Pak? Nah, habis ini nanti baru bikin proses adonan. Oh, sama tepung dan lain-lainnya? Tepung dan lain-lainnya, betul. Ya, kalau saya istilahnya legowo. Kenapa? Ya kita akuin, kita kan belum komplit. Makanya dengan berbagai pengalaman seperti itu, kita punya inisiatif, istilahnya bagaimana produk kita itu bisa kedepannya bisa diterima orang. Kalau untuk masyarakat sekitar sini, karena kan dulu sebenarnya kebanyakan ya produsen keripik sayuran seperti ini. Namun ya sekarang juga masih ada yang aktif. Ya kita sering kerjasama. Kadang misalkan mereka punya produk, produknya kurang, kita bisa ambil ke mereka seperti itu. Oke, ini untuk bahan adonan. Yang pertama adalah tepung beras. Tepung beras Merek Rose Brand. Terus selanjutnya tepung tapioka merek Rose Brand. Terus telur, penyedap rasa, kemudian bumbu yang telah dibulat-bulatin tadi. Yang tadi ya, Pak, ya? Iya, seperti itu. Oke, baru kita dijadikan campur? satu. Silakan. Ini pertama tepung Beras ya. Pakai berapa banyak ini Pak? Nah, ini tepung berasnya kita setengah kilo. Setengah kilo. Nah, untuk satu adonan setengah kilo tepung beras. Nanti untuk tapiokanya seperempat. Tapioka Seperempat kilo, iya. Jadi setengah wadah ini ya Pak? Iya, betul. Kalau untuk tepungnya itu memang harus Rose Brand atau yang lain bisa? Bisa merek lain juga bisa. Berarti yang penting tepung tergantung selera. Betul. Nah, ini kita kan menggunakan Rose Brand untuk saat ini. Terus apa ini? Ini penyedap rasa. Oh, penyedap rasa. Iya. Nah, kemudian bumbu. Oh, bumbu ya. Nah, iya, sama air. Air apa itu Pak? Air apa? Bersih ya Pak ya? Air bersih yang dari PAM langsung ya. Oh, ini bumbunya dilarutkan berarti. Iya. Jadi setiap sekali adonan ini satu bulat atau gimana Pak? Satu bulatan. Oh, bulatan. Terus dicampur pakai tangan aja karena tadi udah cuci bersih ya tangannya Pak ya pastinya. Nah, ini. Nanti kalau udah larut baru kemudian di akhir dikasih telur satu butir. Oh, tambahkan telur juga Iya. nanti. Oke, siap. Ini sampai gimana nih larutnya? Cair kah atau? Sampai merata, benar-benar merata. Tidak ada bulatan-bulatan kecil. Tapi kalau teksturnya lebih baik yang cair atau yang padat atau gimana Pak? Yang mananya ini? Untuk ini, adonannya ini? Adonannya nanti kita menyesuaikan dengan bahan bakunya. Tidak terlalu cair, tidak terlalu keras. Seperti itu. Dipakai filling ya Pak ya? Iya, jadi emang untuk pembuatan keripik ini filling juga harus kuat. Betul-betul. Diaduk terus sampai merata. Iya. Kalau sudah merata, kemudian baru ditambahkan telur. Ini telur ayam Negeri ya Pak ya? Negeri, betul. Berapa Pak yang dipakai? Satu. Satu. Iya. Telur itu fungsinya buat apa? Fungsinya untuk biar nggak keras. Jadi rasanya juga agak renyah di situ. Oh, biar renyah ya? Iya, biar agak empuk lah. Terus ada tambahan lagi atau udah Pak ini? Sudah, itu aja untuk bahan adonannya. Oke, berarti habis ini terus kita Habis prosesnya? ini kita proses penggorengan. Langsung penggorengan? Penggorengan, Oke. seperti itu. Kita kan ada dua segmen ya. Jadi segmen menengah ke atas, yang merek Sipsi ini ya, yaitu kita kan masuk ke toko oleh-oleh seperti itu. Dan segmen yang kedua adalah menengah ke bawah, yang mana kemasannya beda ya. Jadi plastik bening dengan ketebalan 0,10 atau 0,12 dengan tempel stiker dengan merek Mangkriuk seperti itu. Tapi untuk legalitas juga sama, sudah lengkap juga. Nah, ini proses pemotongan sudah hampir selesai. Nah, setelah nanti mesin mati, proses pemotongan ini selanjutnya nanti kita diamkan hasil potongannya kurang lebih sekitar 3 jam. Oh, jadi ini nanti mati sendiri Pak? Ini mati sendiri mesinnya. Otomatis ya? Nanti kurang lebih sekitar jarak 2 cm otomatis masih mati sendiri. Nanti didiamkan itu fungsinya buat apa? Nanti kita hasil potongannya ini kita diamkan kurang lebih sekitar 3 jam. Fungsinya agar kadar air yang terkandung di pare ini dia turun. Nah, ini kan masih basah Mas. Nah, kalau kondisi basah kita goreng, itu hasilnya ada beberapa macam, nanti hasilnya bisa cepat gosong Mas. Nah, cepat gosong, terus rasanya juga pahitnya juga nanti terasa. Tapi kalau kita diamkan kurang lebih sekitar 3 jam, jadi kadar
airnya ini turun sehingga pada saat penggorengan itu tidak cepat gosong. Tapi itu didiamkan aja, tambahkan apa Pak? Tidak, hanya didiamkan saja. Oh ini udah mati ya? Iya, ini sudah mati. Nanti kita diamkan saja. Ini proses ini hasil pemotongannya. Oh, nah, seperti ini. Tipis-tipis ya Pak ya? Iya. Terus untuk didiamkan itu harus di tempat dingin, panas atau gimana? Enggak masalah. Ini yang penting kita ditipiskan aja. Nanti kita dipindahkan ke tempat lain supaya agak tipis, jangan terlalu tebal. Kita bagi 2 tempat. Sebentar. Ya, awal-awalnya kita kan hanya mencoba ya. Ya paling kita nyoba mungkin sekitar ya 4 kilo gitu dalam sehari, kita coba jual dulu. Nah, biasanya pas rame-ramenya itu di awal bulan puasa, awal bulan puasa sampai Lebaran biasanya. Nah, di situ mulai banyak konsumen yang masuk. Karena biasanya pada saat itu banyak sekali konsumen yang mencari biasanya buat Lebaran, acara Lebaran kan seperti itu. Kalau untuk pas mungkin high season itu di puasa Lebaran, sekitar mungkin bisa sampai 700 kilo atau 800 kilo dalam sebulan. Ya anggap aja kalau per hari itu sekitar 25 lah, mungkin 25 kali, ya sekitar itu 25 kiloan. Oke, ini kita proses penggorengan tahap pertama. Oh, tahap pertama? Ini tahap pertama, nanti ada tahap keduanya. Jadi sementara setengah matang nanti. Tekniknya gimana ya Pak gorengnya? Teknik penggorengannya? Teknik penggorengannya ini kan adonan yang tadi kita aduk udah merata, kemudian pare dimasukin ke dalam adonan, kemudian digoreng satu-satu seperti itu Mas. Nah, bareng nggak bisa Pak itu? Nggak bisa kalau bareng, nanti lengket. Oh, terus telaten banget ya ini? Iya. Satu-satu gini? Satu-satu. Kira-kira satu kali goreng berapa banyak ini Pak? Pernah hitung nggak ini Pak? Untuk proses pertama biasanya kalau wajan ini dirasa udah penuh, kemudian diangkat seperti itu. Oh, jadi untuk ini ya, kalau kelihatan penuh langsung? Iya, langsung. Karena kalau banyak banget nanti matangnya nggak merata. Tapi untuk goreng pertama berapa lama? Kurang lebih sekitar 1 menit sih Mas. Oh cepat ya Pak? Iya cepat kalau itu. Kalau tandanya nanti kira-kira? Nanti agak kuning sedikit. Kuning? Ya kuning sedikit aja, nanti kita langsung angkat. Jadi nyangka nggak ini Pak, usahanya sudah sampai di titik sekarang ini? Awalnya sih enggak ya, tapi kan kita jalanin aja. Kita jalanin, kita kan nggak tahu. Yang penting kita berusaha, hasil nanti yang akhirnya yang menentukan kan seperti itu. Kalau perasaannya sendiri gimana nih Pak, untuk usahanya sudah sebesar ini sekarang? Ya masih, mungkin menurut saya sih masih kurang ya, karena saya masih pengen ya lebih omsetnya mungkin lebih tinggi lagi dan bisa merekrut mungkin tetangga untuk bekerja di sini lebih banyak lagi sehingga bisa berbagi sama orang lain. Oke, nah ini kan udah agak kuning sedikit ya Mas ya. Kemudian kita angkat. Oh, jadi untuk penggorengan pertama cepat aja ya Pak? Iya. Dan itu teksturnya udah agak keras juga ya kayaknya, suaranya. Nah terus ini ditunggu sampai gimana Pak untuk siap digoreng yang kedua nanti? Nanti kita menghabiskan adonan dulu Mas. Oh jadi untuk ini ya, ini diselesaikan dulu? Iya. Semua nanti baru ke proses penggorengan kedua. Oh gitu, oke kita tunggu ya. Untuk varian produk yang kami produksi sebenarnya ada lebih dari 8. Di antaranya ada keripik daun singkong, keripik bayam, keripik pare, keripik terong, keripik tempe, keripik gambas atau oyong, keripik kemangi, keripik jamur tiram, seperti itu. Untuk produk yang best seller ya atau paling laku, salah satunya keripik jamur tiram, pare, daun singkong. Kalau bayam kan biasanya di pasaran juga banyak ya, jadi mereka sudah biasanya dianggap lumrah biasanya seperti itu. Jadi kalau daun singkong itu kan modelnya kayak belut Mas, keripiknya. Jadi dalam kemasan itu kelihatan kayak belut. Nah ini kita proses penggorengan kedua, karena tadi untuk proses penggorengan pertama sudah habis adonannya. Selanjutnya proses penggorengan yang kedua. Nah ini proses penggorengan kedua adalah proses penggorengan sampai matang keseluruhannya. Jadi bareng ya Pak ya kalau yang kedua? Iya, kalau untuk proses penggorengan kedua nanti dibarengin. Tapi untuk fungsi Pak atau apa ya Pak? Kenapa kok digoreng 2 kali itu kenapa Pak? Karena kalau kita langsung jadi satu saat penggorengan, hanya penggorengan pertama saja itu nanti matangnya nggak merata. Nah kalau dibikin 2 penggorengan, jadi waktu penggorengan pertama kita penuh diangkat. Nah adonan sudah habis, kemudian kita masukin lagi barang-barang. Jadi nantinya hasilnya gorengnya tuh
hasil penggorengan secara merata. Rata dan bareng ya Iya, Pak ya? iya. Oh, yang kedua ini berapa lama? Kurang lebih sekitar 5-10 menit. Wah, agak lama kalau yang ini Pak ya? Iya. Tapi untuk tandanya nanti gimana kira-kira? Nanti agak memerah, agak merah warnanya. Oke, jadi kita tunggu ya sambil dibolak-balik terus gini. Iya. Jadi biar dibolak-balik biar merata matangnya. Nanti kalau mau matang biasanya gelembungnya itu hanya sedikit. Oh, gelembung-gelembungnya hilang ya? Iya. Oke. Kenapa? Kalau untuk pengen menjadi reseller bisa menghubungi di nomor WhatsApp 0818 07 30 8796. Bukan hanya reseller, misalkan mau menjadi mitra dan maklon dengan kami bisa juga seperti itu. Nanti mereknya misalkan dari mitra, mereknya nanti kita kemas di sini dengan merek mitra itu sendiri. Itu juga bisa. Dan bagi yang mau ke lokasi silakan bisa mengunjungi ke Dusun Sumberbatu, RT 1 RW 1, Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk Google Maps-nya di Keripik Sayuran Permana Snack. Loh, ini udah matang ya Pak ya? Iya, ini udah matang karena kan gelembungnya sudah berkurang. Jadi tandanya itu cuma gelembung aja atau ada yang lain juga Pak? Ya, pertama dari gelembung, kedua dari warna juga kelihatan, Mas. Udah coklat ya, udah nggak hijau lagi. Terus diapain nih? Nah, selanjutnya nanti di spinner. Oh, di spinner. Iya. Untuk menghilangkan minyak. Minyak, menurunkan kadar minyaknya. Oke. Jadi habis ini udah selesai Pak, tinggal di spinner aja terus? Iya, di spinner nanti langsung dimasukin ke dalam kemasan nanti. Oke Pak. Untuk pengiriman paling jauh kita Pulau Jawa sih ya, sampai Jakarta, Tangerang kita kirim. Udah mulai ada juga menggunakan yang menggunakan si bakul, jadi kan gratis ongkir juga ada seperti itu. Kalau sementara omset yang di high season itu mungkin baru per bulan itu sekitar 35 sampai 40 sih Mas. 35 juta? Iya. Masya Allah. Itu di masa-masa apa Pak? Ya biasanya yang puasa lebaran itu Mas, atau pas liburan sekolah gitu. Tapi kalau liburan sekolah nggak setinggi itu, biasanya ya yang paling tinggi di lebaran itu Mas. Ini apa lagi Pak ini? Ini kita goreng terong. Oh, yang terong ya Pak Iya. ya? Jadi prosesnya sama dengan yang pare tadi. Jadi penggorengan 2 kali proses penggorengan. Kalau untuk bumbunya ini? Bumbunya sama. Oh, sama. Iya. Yang beda hanya bahan bakunya ya Pak Bahan ya? bakunya saja yang beda. Dan tadi juga didiamkan selama Kurang lebih 3 jam. 4 jam. Nah, jadi ini persis Pak ya semuanya? Untuk proses penggorengannya persis. Oke. Nah, jadi selain tadi ada pare, di sini Iya. juga ada Terong. Oke, seperti ini. 1 kilo bahan mentah, misalkan pare ya Mas ya. Bahan pare 1 kilo mentah karena dicampur dengan adonan tepung tadi itu bisa menjadi hasilnya kurang lebih sekitar 1,8 ya, 1,5 sampai 1,8. Nah, untuk ketahanan produk ini bervariasi tergantung dari kemasannya. Kalau kemasan yang full print, jadi menggunakan semacam aluminium foil seperti itu kemasan tahanannya bisa sampai 4 sampai 5 bulan. Nah, namun kalau misalkan plastik bening bisa 2 sampai 3 bulan seperti itu. Oke, ini mau diapain lagi Pak ini? Ini proses spinner. Oh, spinner ya Pak ya? Jadi fungsinya nanti biar kadar minyak yang ada di pare ini bisa turun sehingga keripiknya itu kering. Oh, gitu ya Pak? Gitu. Keras-keras ya Pak ya? Iya. Berapa menit nanti Pak? Kurang lebih sekitar 15 menit Mas. Kita menggunakan timer juga. Oh, gitu ya? Oke, kita Iya. boleh dimulai. Kita tutup dulu biar nggak loncat. Mas, Ini harusnya timernya cocokan dulu. Ini kita setting kurang lebih 15 menit. itu dulu buat sendiri Pak itu? Iya. Kayak ini Pak ya, berarti ya? Kayak di mesin cuci itu ya Pak ya? Iya, betul. Saya ambil Nah, ini udah mulai. Kita tunggu sampai 15 menit. kurang lebih 15 menit. Oke. Untuk kendala saat ini ya saya akuin dari SDM ya, terutama SDM untuk marketing atau sales kami belum memiliki, ya hanya dikerjakan sendiri ya, kami sendiri sama istri lah istilahnya. Produksi pun kalau misalkan ya low season kadang dikerjakan keluarga saja, tapi kalau pas high season, pas liburan seperti itu kita ngerekrut tetangga untuk
bantu proses produksi. Ini kan ada komunitas juga kami di kelompok UMKM di Kalurahan, kita membentuk semacam admin dalam digital marketing di situ, yang rencananya untuk memasarkan produk warga yang ada di Kalurahan ini. Titik terendah ya pasti ada, kita kan namanya hidup ya pasti ada hutang juga kan, seperti itu ya. Tapi kita syukurin aja, seperti itu. Yang penting kita bisa makan, bisa nyicil, istilahnya seperti itu, Mas. Oke, ini spinner sudah 15 menit, jadi otomatis mati. Kemudian kita angkat, nah masukin ke dalam wadah yang setelah kita siapkan. Oke. Nah, ini. Oh, langsung di Pak sini Pak ya? Ya, di sini dulu. Jadi sebelum kita kemas, kita masukin ke plastik yang bal-balan dulu. Jadi habis ini prosesnya ada lagi atau udah selesai Pak? Nanti habis ini tinggal masukin ke dalam kemasan kecil. Kecil-kecil ya Pak ya? Iya. Tapi untuk proses pembumbuan dan penggorengan semua udah selesai? Sudah selesai. Oke. Nah terus kan saya tadi ini ngeliput dari awal ya Pak ya? Dari Iya. proses mentah sampai jadi makanan yang bisa dipasarkan dan dinikmati banyak orang. Iya. Nanti kalau ada teman-teman di luar yang niru gimana ini Pak? Enggak masalah, rezeki itu sudah ada yang ngatur. Tapi Iya. nanti kalau jadi saingan gimana Pak? Enggak masalah, silakan. Itu udah istilahnya rezeki mereka, seperti itu. Kunci dalam produksi maksudnya. Jadi gini, yang emang sebenarnya di produksi ada kendala. Setiap kita mencari atau merekrut orang, kadang hasil produksinya itu tidak sesuai dengan harapan. Nah, kita sering gonta-ganti tenaga yang untuk khusus goreng. Nah, itu ternyata kendalanya itu bahkan sudah beberapa hari di sini hasilnya tidak sama seperti itu. Jadi mungkin untuk mempertahankan rasa yang sama itu susah ya Pak ya? Iya, betul. Karena kan di sini pada saat proses produksi itu piling itu dipergunakan di situ. Prinsip hidup ya. Untuk prinsip hidup saya ini aja apa namanya? Kita yang penting bekerja, berusaha, untuk hasil kan nanti Allah yang menentukan, Mas. Intinya gitu aja. Nah, terus kalau yang bikin semangat apa ini Pak menjalani usaha ini sampai sekarang? Ya karena dengan memiliki usaha paling tidak ke depannya, apalagi kalau lebih besar, kita kan bisa membantu orang lain untuk memperkerjakan seperti itu. Ya saya berharap ke depannya Permana Snack ini lebih maju lagi, istilahnya omsetnya juga lebih besar seperti itu, dan karyawannya juga semakin banyak sehingga masyarakat sekitar bisa istilah mendapatkan penghasilan dari dengan bekerja di sini. Ya untuk Permana Snack ya alhamdulillah kita syukurin aja ya. Ya mungkin dari kendaraan juga sedikit-sedikit dari itu juga, meskipun nggak seluruhnya dari Permana Snack, karena kan saya juga mungkin sebagai pekerja di tempat lain juga kan seperti itu. Kedepannya untuk biaya anak sekolah, membiayai hidup keluarga, intinya seperti itu, Mas. Saran saya untuk teman-teman yang pengen usaha tapi masih ragu sampai saat ini, saya berharap jangan punya keraguan. Kalau punya keyakinan langsung jalankan saja. Yang penting dari niat dan tekad, insya Allah nanti hasil kedepannya pasti terbukti, intinya seperti itu aja. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.